Kedua, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua kelak bakal bersama Nabi di surga Allah. Selanjutnya, alhamdulillah, walaupun hujan dari rumah tadi, saya memberanikan diri berangkat. Kenapa kok berangkat hujan-hujan? Karena jadwalnya 2 bulan sekali. Di mana bidan kula tak hadir, tak maksa hadir, nanti 2 bulan boleh. Makanya saya paksakan hadir, tapi kisahnya kalau malaikat nyarengin gula, malaikat Mikail nota ojen, nyari plastik tak mangki, nyari nika tak mangki, baik tutupi jaket pakun rengai. Oh berarti tak sakti ya. Akhirnya bisa sakti saling balaskan saya ini pemasuk Alfamart. Melihat di jas ojo, jadi jas ojo udah apa warna gue jas ojo. Repot juga sebelumnya mencari aku jas ojo. Ulah mikir jas ojo, berarti mau jas ojo karena bau ojo lagi. Nah, kalau rumah sakit kan sedikit lagi. Rumah sakit. Aslinya Al-Mustasfa itu bukan rumah sakit, rumah penyembuhan, itu yang benar. Rumah sakit. Jadi saya tadi pakai jas hujan anyar grace ya. Boleh henti itu bisa biar. Belanja dengan tahu celah. Kebete kau tu bete. Celah orang pada hidup. Subhanallah. Kalau dia mau berlangsung di rumah. Ini ada acara apa lagi? Setelah pada dua kali, nama tanam betul. Nama? Oh kan bunga. Gula-gula yang beri apa namanya? Lecu. Yang gula tak apa prestis. 3 prestis di atas. Berarti sejalan dengan tujuan sahibil bait wa ashabil hajah. Ini yang benar siapa? Kiai Nur itu apa Kiai Batur Saleh? Yang jadi tuan rumah. Apa itu? Berarti menabilet pelet itu ya pelet. Itu berarti harus ngambil ayat catat di sambian makli hafal sambian surat Al-A'raf sareng surat Luqman ayat selapa ya sareng tibi udah tak ngebeda ayat atau kok kenyamanan sambian karena ngebeda surat kok makli sambian muka tibi Quran asli kata kalau buka Qurannya buka lain ya baik. Saya kira lagi nyaman bro. Lejelak gak dinekan. Para hadirin yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Dalam surat Al-A'raf itu Allah menyebutkan Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Kan begitu kan, ada begitu. Khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashaha hamalat hamlan
khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Falamma atahuma salihan ila akhiril ayat sampai ini. Itu satu. Kemudian surat Luqmannya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allahu alimul khabir. Sudah gini, Allah mencipta suami istri, asalnya ya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Saya ini termasuk mantu cucunya Nabi Adam, karena mbah saya mertua itu namanya Adam, adiknya bernama Hawa. Iya, ada di Probolinggo. Jadi udah ini kemantu Nabi, jangan pula anak Nabi Yunus. Nabi kayak tak nyaman Nabi Yunus kayak akan cukup juga kalau Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah lah yang mencipta kalian semua dari satu jiwa. Satu jiwa itu berarti ya begede kan lah. Ya. Ini betul. Jadi Allah lah yang menciptakan kalian dari satu orang, gitu aja, enak. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian dijadikan oleh Allah istrinya bernama Hawa. Sambil lihat Qur'annya di hati-hatinya kalau ada nih. Surat Al-A'raf. Caranya mencari itu 180 ke atas, itu caranya. Mencari dari bobo tewaki. Jadi cari ayat 180 ke atas. Falamma taghasyaha, ketika saling menutupi kebutuhan, suami jelek sebine kafirun, akhirah bergumul dalam satu selimut. Nah ini kan, lamun teti hamalan, bisa hamil. Hamlan khafifan, hamilnya gini, tergeresak. Jadi jangan kaget kalau ada dokter, suami ngajak ke dokter, Kak, engkau tak datang bulan. Dia maju ke dokter, dicek, dokternya langsung berdiri, selamat Pak. Langsung selamat Pak. Apa dok? Kerobotan jiwa. Berarti selamat garapan berhasil. Nah ini. Falamma asqalat, ketika hamil itu sudah besar, da'wa Nabi Adam Ibu Hawa atau suami istri sampai sekarang. Da'wa Allah, kedua-duanya doa kepada Allah.
Ya Allah, lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Kalau memang panjenengan ngasih saya keturunan persis dengan saya, maksudnya sama-sama manusia. Jelaskan keturunan manusia ya manusia. Lanakunanna minasyakirin. Lah, permulaannya kenapa? Ada orang bernama Haris, tapi benar orang iblis. Iblis anyama Haris, saya tersinggung saya nama Haris. Dia tak kau pada Haris itu orang iblis karena benar. Dah. Lah itu datang iblis ini kepada Ibu Hawa. Mafibat lagi. Hawa, ada apa dah lagi dia? Mak menok-nok menjadi iblis. Madri, engkau tak tahu iblis, aku tak tahu. Saya ingat. Bisa jadi itu binatang. Sebelum turun. Bisa jadi itu kayu. Coba sampai nanti lihat gini aja. Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, lalu Tanwirul Mikbas, Al-Baidawi, Tafsir Khazin, itu sama pengertiannya. Apalagi di Durrul Mansur itu lain. Ya. Ada hadis-hadisnya di situ. Katanya begini, sehingga olah dia jadi iblis. Contoh iblis. Aji kan sampai tambah raja keluar dari bumi. Bisa jadi aji keluar dari bumi kakek. Bahasanya begitu. Bisa jadi dia keluar kharaja min tuburik. Bisa jadi keluar dari hidungmu. Bisa jadi keluar dari matamu. Bisa jadi keluar dari telingamu. Apa dia? Gara-gara iblis bilang begitu, rundingan dengan Nabi Adam langsung berdoa. Ya Allah, lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Makanya saya sendiri berkeyakinan, berarti kiai-kiai senyelamatin kandungan senyamatin kepan, beting melenting oleh kekepan. Otak bepelet kandung, orangnya saya selamatin, saya elet-let betul ada itu. Otak bepelet beteng, orangnya elet-let betul ada. Tempat sekolah ada yang sekali-kali pemadam sekolah aja petang melolo. Nah, orang Surabaya bilang 7 bulanan berarti yang diselamati perutnya maju pelan-pelanan. Nah, hamlan khafifan tak keresan. Orang hamil itu tak keresan. Makanya sampean tapi berat hamil itu. Berat. Gak ada orang hamil tak berat itu tidak ada. Ini sudah berapa kali saya sampaikan di forum Hidayatul Muqtadiin. Kalau tidak keliru dulu saya sampaikan di mana, di rumahnya siapa itu, daerah sini juga. Yang ada di bawah itu saya. Berarti yang namanya karunia anak di dalam kandungan itu dikhawatirkan menjadi barang-barang yang lain. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Coba sekarang saya kasih ijazah dari Romo Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, walinya Allah. Tadi pagi saya di Pasuruan, di tempat saya sendiri. Jadi ada pondok tempat saya dulu ngaji, para keturunannya minta saya supaya ngasih pengajian. Asalnya saya tidak tahu, kalau sambutan saya mau. Yang harus mau, iya mau. Dia aja ngomong dari sakit. Tapi ya gitu, orang-orang yang sudah tahu saya dari kecil, Kota Usman Lamboru aja. Apa dia baca sering kita banget tinggi, kita baju udah. Mbah Hamid itu menyuruh kita untuk rutin doa paling minim 5.
Ini diingat-ingat. Dan ini sampean hafal semua, cuma belum terfokus dari ijazah. Mbah Hamid itu ngasih ijazah kepada para santrinya itu, lek iso aja sampe ngelarekno donga 5 donga. Bicara Jawa kan senekan. Jadi mon bisa cek kelupain dalam rumah tangga adua 5 doa. Sepertama Jamiyah Hidayatul Muqtadiin bene karo keng apal. Deurina apal pal karo dia. 1. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Itu apa kan sampean? Apa itu jangan lupa dibaca. Dari kebiasaan doa itu tidak kita usah nyampe doa. Ya, mon kira aki boleh sambian kesemaca ajeng lanceng ngambil hadis yang itu, ngambil hadis siapa yang bangun tengah malam kemudian membangunkan keluarganya dan anak cucunya diajak sholat lalu meminta kepada Allah, Allah akan memberikan semua permintaannya. Nah, kok masih ada lihat jadi baru lagi sampai. Jadi malah doa, jadi tak usah doa aneh langsung boleh ya Allah, dia tak baik. Jadi tengah malam boleh ya Allah, boleh ya Allah. Kulapa kula minta besek, kulapa kula minta selamat, kulapa kula minta dibina boleh ya Allah, kulapa kula terus selamat dunia akhirat. Itu Rabbana la tuzigh qulubana, cek pesreka ate itu aja wis. Ate cek pesreka, ate cek perluat, ate cek parosa sampuna ajunan aparin hidayah ke abdina. Berbaring hati ke abdi apa seperti kebagusan abdi nagustain antal wahab. Ajunan sepaling banyak peparing. Jadi ya wahab, ya wahab, ya wahab bagus. Kalau wirid saya itu gini, kalau wirid saya, ya Allah ya Rahman ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Wahab ya Rasul ya Fatah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Itu tidak boleh saya tinggalkan. Masalahnya setelah kebaikan oleh Gusti Allah. Bayangkan dari tadi saya bangun pondok setahun mari. Alhamdulillah sampai dari Hidayatul Muqtadiin. Oke. Saya dari Hidayatul Muqtadiin tak melihat hadiah dari bola bina nomor 2. Coba saya iseng malah nambah gue. Bukan bertakwa cerita di sana. Bukan segi modelnya pandangan hidup sekali mandang langsung hidup. Masa terus lain boleh juga pegangan hidup, prinsip hidup. Namun tak pegang tak hidup. Namun setiap masuk polemik itu sudah perjuangan hidup. Tak berjuang tak hidup. Tak bisa. Itu mutunya orang sekarang dan begitu. Kalau masih muda, laki perempuan punya prinsip hidup, pandangan hidup. Sekali memandang langsung hidup. Kalau sudah punya pekerjaan di pasar lowak, di toko, di tempat di kantor, di sawah dan lain sebagainya, sudah punya semua apa-apa, sudah punya pegangan hidup, maka prinsip hidupnya adalah pegangan hidup. Nah begitu, soalnya mentaikan pegang tak hidup. Yang tua baru perjuangan hidup, mendarat hidup. Saya kocak layak ya walayakmu. Kocak mati oke belum, kocak odi tak gojek. Nah itu kan. Nomor 2 doa yang dari Mbah Hamid itu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Atau dirangkum 5 ayat Quran jadi 1.
surat Ali Imran, ya, surat Al-Baqarah, lalu surat Muhammad, surat Ibrahim. Itu dijadikan satu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Nah, begitu. Jadi disemuakan. Makanya kiai-kiai itu ngajak militan kan, Astagfirullahaladzim wa liwalidayya wa ashabil mu'min wa jibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Itu komplit sudah. Makin tak usah Astagfirullahaladzim li abi wa ummi Astagfirullahaladzim li walidayya. Tak usah Astagfirullahaladzim li walidayya li ashabil hukukil wajibati alayya wa li jami'il muslimin. Apa hukukil wajibati alayya itu? Ini kadang-kadang orang tidak ngerti. Yang dimaksud wa ashabil hukukil wajibati alayya itu contoh ilmunya kiai dikasih sampeyan. Ini ada hak antara kita dan kiai. Ilmunya guru-guru kita dulu di madrasah disampaikan kepada kita. Ini hukukil wajibati alayya. Anaknya mertua dikasihkan kita untuk dikeloni, itu hukukil wajibati alayya. Dan semua yang punya hubungan-hubungan perkara itu namanya li ashabil hukukil wajibati alayya. Ya. Jadi yang nomor 2 begitu. Paling ringkas, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu paling ringkas. Dan itu kalau saya 11 kali setiap selesai sholat, wiritan, bukan doa, wiritan. Memang wiritan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kula sedari lebur maca ketika dinto. Aba umi itu beda yaga kula teman kula maca saya. Jelas no ketelah. Materi maafi Allah. Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kullan ketelah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kepada kami, suami kami, istri kami, dan anak-anak kami bisa melebur hati. Ini itu yang nomor 4. Rabbana dhalamna anfusana. Ini doa yang paling hebat. Dalam kitab Qasaid Ad-Diniyah disebutkan, itu kalau ada orang umroh atau haji di Arafah itu jangan baca apa-apa, cukup itu. Sampai lihat kitabnya Imam Ghazali. Sampai berdebu sudah dintok. Kanjeng Nabi nih, kalau ada orang waktu ada di Arafah punya keyakinan engkau bisa murah menjadi Gusti Allah, itu dosa aja. Karena tidak ada hari Allah menuangkan ampunan selain hari Arafah. Ma min yaumin aksara min ayyatikallahu subhanahu wa ta'ala minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan dari neraka kecuali hari Arafah. Jadi istighfarnya Nabi Adam ini yang nomor 4 dari urutan ijazah itu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang terakhir doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah, Nabi Adam Ibu Hawa berdoa, la in ataitana shalihan lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, kalau memang Engkau berikan kepada kami keturunan yang saleh dan bagus, sama dengan keberadaan saya sebagai manusia, kami akan bertambah syukur kepadamu. Itu Nabi Adam Ibu Hawa. Kebanyakan anak cucunya Maria doa paling beri aku anak letangai sekali. Ini. Kemudian anak itu
akan jadi apa, lahirnya kapan, umurnya berapa. Ini surat Luqmannya yang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti diberi nama judul Mafatihul Ghaib inda qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mafatihul Ghaib khamsatun. Perkara yang termasuk barang gaib tidak diketahui oleh siapapun adalah 5 macam perkara. Pertama, kiamat kapan? Tidak ada yang tahu. Nomor 2, hujan ini turun kapan? Berhentinya kapan? Tidak ada yang tahu. Nomor 3, isinya perut bagi yang hamil atau orang makan dan minum, tidak ada yang tahu isinya haram apa enggak. Kalau berupa hamilan, apa laki apa perempuan, tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu itu cuma Allah. Lah, pengetahuan tentang anak ini kita ditambah dengan surat Asy-Syura. Surat apa? Berapa surat sudah? 1 surat Al-A'raf, 2 surat Luqman, 3 surat Asy-Syura. Di surat Syura itu gini bunyinya. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Langit bumi itu yang memiliki adalah Allah. Yakhluqu ma yasha'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu sekehendak maunya Allah. Seteretana kebaita pada Allah yang mau. Bapak situng, embuk situng, anak sepertama buen dengan luar biasa. Anak nomor 2 coba meneng. Anak nomor 3 rawatin. Sekolah kita untuk mereka binoreng. Kalau aku ini ya sesitung apal Quran. Nomor 2 pinter maca kitab. Nomor 3 jadi mantona kiai. Nomor 4 itu polisi menolong. Jadi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inasa. Kadang lafaz fi'il mudhari itu biasanya bermakna kadang-kadang. Yahabu liman yasha'u inasa. Terkadang Allah kasih keturunan kepada seseorang itu perempuan. Dia tak habis dulu. Oleh setengah meter. Alhamdulillah. Yahabu liman yasha'u inasa. Ada orang dikasih keturunan binek melolo. Anak beto binek kaki. Tetiagen. Kena emang memang raja ke Pataki ini boleh kok. Pada Sumeneb ke Malang ke Jakarta ke Mekah ada boleh zakat. Akhirnya bapak ibu kali orang 2. Akhirnya boleh tak bisa. Ini. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kadang Allah juga memberi anak kepada manusia itu laki semua. Dalam cerita wayang yang sebenarnya ceritanya tidak ada, cuma dibuat-buat. Pandawa 5 ya. Jadi Pandawa 5 golongannya boleh itu loh. Dibicarakan penangkaran Krishna itu ya. Arjuna boleh gitu. Itu sebenarnya tidak ada sebenarnya, cuma diada-adakan.
Sama dengan wayang di sini yang namanya gareng barang itu, apa namanya boleh? Ya jiabet pro, Sebenarnya itu cerita buatan. Yang sejarah asli itu ya Wali Songo, para kiai di Madura itu asli. Jadi yang namanya pendiri kerajaan menjadi menantunya Singosari itu kan dari Madura, dari Sumeneb. Kemudian punya pati namanya Jaya Katuang mendirikan kerajaan di Kediri. Dari Kediri menyerang Singosari. Singosari diserang, anaknya Singosari lari ke daerah Tarik Mojokerto. Begitu ditarik itu bersembunyi sekian bulan, pada akhirnya menjadi raja di Majapahit. Akhirnya jadilah bernamaan Kerajaan Majapahit, yang saya kira dulu di Jawa Barat, ternyata Majapahit adalah di Mojokerto. Ya. Pangeran Cakraningrat keempat itu ekontung dari Majapahit, hidup ada di Astatengki, yaitu kemudian wafat di Sumeneb. Dari Sumeneb itu punya keturunan Cakraningrat ke-6 itu berada di Arusbaya. Di Arusbaya salah satu di antaranya putrinya ada yang diambil, ada yang dijodohkan dengan Mbak Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Istrinya daripada anaknya Cakraningrat yang ada di Arusbaya, ada yang namanya Nyai dari Bali, asalnya beragama Hindu tapi pulangnya beragama Islam, terus mati di Bali, sehingga sekarang umum besariannya Yentarin Oreng Malolo. Jadi kalau itu memang sejarah yang asli. Yang tadi itu ndak Durno barang itu sebenarnya ndak, itu cuma adalah kisah-kisah yang disetting sedemikian rupa untuk menjabarkan kitab-kitab yang ada di kitab Weda, yang ada di kitab Tripitaka, yang ada di kitab-kitab yang kitab Darmo Gandul barang itu. Jadi digambarkanlah seperti itu. Ya sama dengan kita. Kita ini menggambarkan Al-Quran bagaimana dalam kehidupan. Jadi benih loros pas baca Quran tonje. Satu contoh, ya habu lima yasofi nasa. Aduh ya, cari bapak bimbun anak laki kapi, lalu dipindah kapi. Nah, ini kan cerita aku lebih sambil. Jadi anaknya laki semua. Atau oleh Allah itu awiyusawijuhum dzukranan wa inasa. Kadang nomor situng laki, nomor 2 bine, nomor 3 laki, nomor 4 bine, nomor 5 laki, 6 bine, petok laki, bendu bine. Sanak laki 10 bine, 11 laki 12 bine. Selusin laki bine. Lah yang terakhir wa yaj'alu mayyasa'u atima. Kadang Allah tidak memberikan keturunan, tapi moga-moga anak boleh berdiri termasuk terakhir. Menteri itu ndai Nabi Zakaria. Anak saya yang pertama itu belum diberi keturunan. Yang dihadiri Kiai Jasuli sudah punya 2. Jadi kalau adi kopoi 2 semakin, kayak dengan gula ya. Tapi fokusan komboya di gula. Alhamdulillah. Oke, paham? Nah, kalau paham saya kembali kepada surat Luqman, Mafatihul Ghaib. Ada seorang Ibnu Haris juga, yang tadi Iblis Haris. Sekarang ini adanya, ada orang dari pegunungan datang. Ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad, ada apa Tuhan? Inna ardana qad ajdab. Bumi saya sekarang kekeringan Muhammad. Famata, kapan kira-kira Allah menurunkan hujan? Nabi Muhammad tidak menjawab karena memang beliau mengakui semua itu milik Allah. Allah mau kadung kesokan. Maka saya bentak, bagi kapi contohnya nggak yakin.
Kaju saya mengira maki, buka sama Gusti Allah berondongan kaju lagi. Nah, itu Allah kalau berkehendak, subhanallah. Ayo Muhammad, kira-kira kapan hujan itu datang? Bumi saya kekeringan. Wa taraktu imraati hubla. Muhammad, tandine bengko ditinaaki ngandung Roma. Rakera laki anu bine esena. Ben rakera lahir di mana? Madu. Nabi masih tetap diam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini kalau sudah baca wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun, ingat Isra Mi'raj. Sudah saya tidak nerangkan Isra Mi'raj yang jelas. Inti dari Isra Mi'raj itu hatinya dibersihkan, gitu aja. Kanjeng Nabi itu dibersihkan. Coba sambil nanti cari kitab namanya Al-Muqtafa fi Sayratil Mustafa. Itu jelas, keterangannya di situ jelas. Lamma balagha umruhu, ketika Nabi berumur kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun, syuqa sadruhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu usia 4 tahun atau 3 tahun, dadanya dibelah oleh Allah melalui malaikat Jibril Mikail, hatinya dibawa ke air Zam-Zam dicuci. Kenapa dibawa ke air Zam-Zam? Karena waktu itu berada di kebun Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Yang lebih gampang lagi ada karangan Al-Alimul Allamah Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nama kitabnya Ahwalul Hawadis, Tarikhul Hawadis wal Ahwal. Jadi di situ dijelaskan. Yang kedua, lamma balagha umruhu, ketika umurnya Nabi sudah mencapai asrota a'wan, 10 tahun. Syuqqa sadruhu, dibedah lagi dadanya Rasulullah, dibersihkan hatinya. Walamma balagha umruhu quruba min 40 sana, mendekati umur 40 tahun Nabi dibersihkan lagi, baru mendapat wahyu di bulan Ramadan. Yang keempat, lamma usriya bihi, ketika Nabi akan diisrokan, hatinya dibersihkan. Apa hatinya Nabi kurang bersih? Jawabannya, hatinya Nabi super bersih. Ini pelajaran. Sama dengan pelajaran kenapa Nabi Adam tidak boleh makan buah yang dilarang oleh Allah kok dimakan. Apa itu pelanggaran? Bukan. Itu pelajaran yang namanya manusia punya nafsu. Kan sekali itu toh, tidak diberi lagi. Peristiwa tidak diberi lagi. Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Itu pelajaran. Kanggo iku sampeyan mak lele bur bagus ate. Ate ini gak pernah kena penyakit ada lah. Situng sombong. Ujung dah apa tibe enak paling bertengger. Tak rekeren ke orang. Sampai di Kanjeng Nabi itu ditanyakan oleh sahabat, "Saum kudu sombong nih kenapa Kanjeng Nabi?" Napa orang sesama DHS entar ke masjid terus rupanya surat kewenteng, kemudian kalau kita regane 400.000 kedua wenteng, terus sandal bagus, jawab Kanjeng Nabi, innallaha thayyibun yaqbalut thayyiban. Allah itu maha indah, senang keindah-indahan. Bukan sombong kalau orang niatnya ibadah pakai baju yang bagus, BHS yang bagus. Yang sombong itu batrul haqqi wa ghamtun nas, yang namanya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang lain yang ada lain. Padahal sehebat-hebat manusia masih ada yang lebih hebat di antaranya. Pun, misalnya udah semakin pinter misalnya di pangeran beri bisa nerangaki maca ketan. Cuma udah suara becek mesin air, tak kira bisa. Jarang mana bagian pula. Sama becek mesin air, suara becek HP, pun hancur kaki di HP lagi. Sesuara becek, sama becek ring ni, itu ada sahaja bisa abdi. Membecek daya itu bisa abdi makan tali. Nah, kalau di bidang-bidang itu lain-lain. Nyuting baik, tak bisa, tak kira tepat. Kadang cetak keneng, leher tak keneng.
Apa boleh mentang syuting rodo boleh iya ke boleh. Mulai kadang syuting ke masalah dini wah. Mentang syuting kok buat dia cok. Ben. Jadi itu maksud saya itu manusia ini harus tahu hati itu harus dibersihkan. Coba setiap perkara yang terjadi kepada Rasulullah, kepada para nabinya Allah itu pelajaran bagi manusia. Satu contoh, Kanjeng Nabi setelah lelah semuanya tiduran kira-kira jam 3 malam sudah pesan kepada sahabat Bilal, jadi jagain ya adan lagi. Jadi malah baju sepuh kapi. Ternyata balik jaga kalau setengah itu. Ya. Pas garam bilang, aku boleh kata dunia ni Nabi mu. Tidak kata dunia saya berseengkring Kanjeng Nabi. Nah, baru di situ ada sholat qadha subuh. Itu sekali tak tahu terjadi. Ini berarti beda sholat qadha. Namun qadha terus-terusan, akhirnya kemudian orang haji ngapain Haji Muhammad qadha. Coba nuare qadha sampai nggak Haji Muhammad qadha. Jadi kalau bisa jadi, akhirnya orang ini begini. Kapan kira-kira istri saya lahir, laki apa perempuan? Wanakribu kami ini tahu Muhammad. Aina itu, ya. Jadi dengkulan eka Nabi Muhammad oneng. Lamba ilahiraki ekimjen, ilahiraki era besar. Kula tanya ada sampai. Di aina di mana kira-kira saya mati nanti? Baru Allah menolong. Ini jawabannya Muhammad melalui malaikat Jibril. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang tahu ilmunya kiamat cuma Allah. Wa yunazzilul ghais. Yang tahu turunnya hujan kapan itu cuma Allah. Berhentinya hujan kapan cuma Allah. Makanya belajar hujan dia tak tahu turun dia tak tahu, ambun dia tak tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, yang dalam kandungan juga Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, laku oleh bahagia parogi. Yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di mana kita akan mati. Yang paling akhir, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.